Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmatus Sa'dia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adibuwana Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan desain dan layout toko retail. Layout adalah penataan area yang dirancang sebagai tempat menjual suatu produk untuk membantu konsumen dalam berbelanja dan pencarian barang yang akan dibeli. Tujuannya memberikan pelayanan pada konsumen lebih efektif, meningkatkan efisiensi toko, memaksimalkan penjualan, memberikan kemudahan dan kenyamanan konsumen dalam pencarian barang yang dibutuhkan. Manfaatnya, kegunaan tempat. Manfaat ini diperoleh konsumen karena dagangan produk akan ditempatkan dengan layout yang baik sehingga mudah dicari konsumen. Bagi pemilik toko, tentu space toko yang digunakan secara optimal. Yang kedua, kegunaan informasi. Dengan interior desain dan layout yang baik dan tepat akan meningkatkan customer experience konsumen sehingga dapat memberi informasi dan mengingatkan konsumen akan tempat-tempat produk. Dan yang ketiga, kegunaan waktu. Manfaat ini diperoleh konsumen karena mereka akan mendapatkan produk yang mereka butuhkan dengan cepat. Bagi pemilik toko, pekerjaan juga dapat dilaksanakan dengan cepat dan lebih efektif. Beberapa hal penting desain dan layout toko retail terhadap pelaku konsumen. Yang pertama, desain situs toko atau web dapat menarik pelanggan untuk mengunjungi lokasi. Yang kedua, meningkatkan waktu yang konsumen habiskan di toko atau di situs dan meningkatkan jumlah barang yang mereka beli. Yang ketiga, memiliki efek jangka panjang untuk membangun loyalitas pelanggan terhadap retail dengan meningkatkan citra merek pengecer. Yang keempat, memberikan pengalaman belanja yang mendorong kunjungan berulang-ulang. Dan yang terakhir, memudahkan konsumen mencari merchandise. Di sini ada jenis-jenis layout, yaitu yang pertama free flow. Free flow dengan menempatkan sejumlah produk yang dijual secara mengelompok dengan pola mengalir bebas di dalam toko. Jadi di mana konsumen secara luasa menjelajahi setiap titik karena tidak ada pola lalu tertentu. Yang kedua ada grid pola lurus. Jenis dari store layout dengan bentuk tradisional di mana penempatan produk dan point of sale dalam baris berbaris panjang di dalam toko. Jadi jenis layout ini konsumen akan menjelajah mengalir di setiap lorong antara rak-rak yang berisi produk. Grid layout banyak diterapkan pada sejumlah minimarket, supermarket, dan hypermart. Layout jenis ini baik digunakan bila sebagian besar konsumen berkeinginan untuk menjelajahi seluruh isi toko. Dengan pola layout jenis ini diharapkan produk yang dipajang lebih banyak dan lengkap. Yang ketiga, ada curving atau loop. Konsumen akan menjelajahi isi seluruh toko dengan satu jalur khusus yang mengalir. Dan yang keempat ada span layout. Pada layout ini, pengunjung akan menjelajahi isi toko dan berjalan dari pintu masuk hingga ujung belakang melalui satu ruang jalan, di mana semua produk yang dijual ditempatkan di kedua sisi ruang jalan dan point of sale ditempatkan di ujung belakang dalam toko. Layout jenis ini banyak diterapkan oleh toko atau store yang memiliki ukuran cukup besar. Faktor yang mempengaruhi penataan. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan pemilik toko. Setiap pemilik toko tentu memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak sama. Hal ini sangat berhubungan dengan jenis produk dan bidang penjualan apa yang ditawarkan. Jadi konsep dan tema yang diinginkan pemilik toko menentukan bagaimana penataan layout dan toko tersebut. Yang kedua, lokasi. Lokasi tempat usaha merupakan satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena memang dapat mempengaruhi tingkat penjualan produk dan penentuan layout. Antara layout satu tempat dengan tempat yang lain memiliki perbedaan. Jadi setiap bentuk layout disesuaikan dengan bagaimana dan di mana lokasi toko tersebut. Yang ketiga ada suara. Suara adalah salah satu faktor yang tidak kalah penting, baik pegawai maupun pengunjung. Jadi banyaknya suara yang terlalu mengganggu biasanya membuat perhatian konsumen terhadap sejumlah produk terganggu.
dan berkurangnya sehingga konsumen akan merasa tidak nyaman, bahkan tidak tertarik membeli produk di dalam toko tersebut. Yang terakhir ada cahaya. Bagaimana pencahayaan di dalam toko merupakan salah satu faktor penting. Jadi pemilik toko harus mampu menggabungkan antara cahaya alami dengan buatan. Pencahayaan yang cukup dapat tepat tentu akan membuat suasana toko menjadi lebih nyaman dan membuat konsumen lebih mudah untuk mencari produk yang diinginkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.